Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dalam acara podcast PWM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu. Nah, pada saat ini kita sudah kedatangan tamu yang dari pusat Jakarta, yaitu Kiai Cepu. Kiai Cepu itu nama panggilannya, Kiai. Nah, nama asli Kiai sendiri gimana, Kiai? Oh, sebentar, saya respon dulu. Kenapa kok disebut Kiai Cepu? Ya, gitu. boleh. Sepulang saya dari Rusia, saya diminta memimpin pesantren di Jombang. Jombang itu mana? Jawa Timur. Jawa Barat. Jombang Ciputat. Oh. Orang tahunya Jombang itu selalu Jawa Timur ya. Iya, Banten ada Jombang Ciputat. Nah, saya memimpin pesantren di Jombang. Namanya pesantren At-Thayyibin. Terus kemudian santri-santri dan wali santri manggil saya Kiai Jombang. Kiai Jombang. Tentu saja saya menolak. Mengapa? Karena aku lahir besar di kota Cepu. Karena itu santriku, wahai wali santri, sekalipun pesantrennya di Jombang, jangan panggil Kiai Jombang. Aku ki wong Cepu loh. Orang Cepu. Nah, karena itu panggil saja Kiai Cepu. Kiai Cepu. Maka sejak itu saya dipanggil Kiai Cepu. Kiai Cepu. Nah, nama asli Kiai. Coba tebak. Sebelum saya berangkat ke Rusia, namaku adalah Kusen Kailanovic ora bisa main ski. karena nggak ada salju. Karena nggak ada salju. Kan di Indonesia. Benar. Nah, belajar main saljunya, main skinya di Rusia. Nah, setelah di Rusia, suhunya -30. -30. Ya rata-rata -30 sampai -40. Saya tinggalnya di kota Belgorod, perbatasan dengan Ukraina. Terus sebagai ketua PCIM, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Rusia dari tahun 2012 sampai tahun 2020. Nah, berhubung saya tinggalnya di Rusia, -30, itu kan salju. Karena salju, akhirnya namaku tak ubah. Kusen Kailanovic bosen main ski. Terus Kiai, dari nggak bisa main ski sampai bosan main ski. Jadi sekarang bosen main ski. Tiap hari main ski. Siap. Nah, karena itu ya jalan-jalan. Masa dari Bengkulu kemana lagi? Jakarta, Bengkulu. Ya sekali-kali keluar negeri. Ya. Tapi sekali keluar negeri bosan main ski. Alhamdulillah, karena saya kader Muhammadiyah. Dulu tiket pesawat dari Jakarta Moskwa, Moskwa itu sebutan kami untuk menyebut Moskow. Kalau Moskow itu sebutan orang luar negeri. Kami orang Rusia menyebutnya Moskwa. Nah, tiketnya itu 10 juta, pergi pulang 20 juta. Alhamdulillah, seluruh tiket saya dibayari sama Muhammadiyah. Karena saya adalah kader Muhammadiyah. LVU Muhammadiyah. Jadi nggak ada rugi-ruginya. Karena itu Muhammadiyah keren. Pemirsa, Kiai Cepu pada hari ini adalah narasumber kita yang luar biasa yang akan kita kupas tentang seni beliau. Tapi kayaknya kalau Kiai Cepu nggak diragukan lagi deh jiwa seninya. Dari rambutnya aja sudah mewakili ya. Nah, terus untuk bintang tamu kita yang kedua yaitu pemantik kita adalah Pak Asmi. Pak Asmi ini adalah seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Silakan Pak, ininya Pak tentang diri Bapak Pak. Baik, terima kasih. Kita bersama Kiai Cepu, kita datangkan khusus ke Bengkulu dari Lembaga Budaya Seni. Beliau ini Wakil Ketua Pimpinan Pusat Lembaga Budaya Seni. Lembaga Seni dan Budaya. Lembaga Seni dan Budaya. Nah, kemampuan dia berolah seni tidak usah diragukan lagi. Nah, kalau dia baca puisi, bergetar gedung ini. Luar biasa. Kemarin dia tampil baca puisi, karangan-karangan dia semua puisi itu. Nah, mahasiswa rasa-rasanya merinding, Pak, katanya. Nah, karena biasanya kalau dosen yang baca puisi, ya biasa-biasa saja. Tidak pakai penghayatan yang begitu serius betul itu. Nah, dari Kiai Cepu, kami mau menanyakan kira-kira proses kreativitas untuk bisa penghayatan itu, kira-kira
apa yang harus dibekali? Sebelum Mis- dijawab, Yai. Sebelum dijawab, kita bahas dulu tema kita hari ini, Pak. Ya, ya, ya. Siap bisa kita. Wah, aslilah todong aja. Baik pemirsa, tema kita pada hari ini adalah Muhammadiyah dan budaya. Budaya seni ya, Pak? Ya, ya. Oke. Lanjut, Pak. Pertanyaannya tadi. Nah, itu satu proses kreatif itu. Mm-mm. Kita tahu memang kalau kita lihat dari analisis dari taksonomi Bloom itu kan ada namanya kognitif, afektif, psikomotor, baru mengetahui, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, evaluatif. Nah, kira-kira sampai pada tingkat yang mana kira-kira? Untuk Bengkulu atau keseluruhan nasional? Iya, nasional. Oh, nasional. Oke, Tingkat siap. kita memahami itu puisi itu. Mm-mm. Oke, berarti menjawab kedua-duanya. Oh iya, iya, iya. Siap. Oke, temanya Muhammadiyah dan budaya plus pertanyaan proses Iya. kreativitas saya Kreativitas. berpuisi gitu ya. Iya, iya. Terseni. Saya mulai dari temanya dulu, setelah itu mengkerucut ke puisi. Oh iya, iya. Di muktamar kemarin ada 7 agenda prioritas yang diputuskan oleh muktamar. Jadi hasil putusan muktamar selama periode 2022 sampai 2027 tadi, agendanya 7 prioritas. 7 prioritas. Selama 2022 sampai 2027. Oh iya. Nah, dari 7 prioritas itu, nomor 3-nya, 1, 2, 3, memperluas basis dakwah di akar rumput. Oh ya. Nah, itu bunyinya begitu. Memperluas dan memperkuat basis dakwah di akar rumput. Timbul pertanyaan, ini maksudnya apa sih? Nah, dijawab sendiri oleh beliau, ketum kita, Profesor Dr. Haidar Nasir, berarti maksudnya pendekatan dakwah kita mesti berubah. Nah, kalau begitu timbul pertanyaan. Pertanyaan gini, kenapa sih dakwah kita kok nggak bisa senyum, Ya, betul. rasanya kok garing, jarang orang yang bisa melucu, Iya. kecuali misalnya Romo Prof. Abdul Mukti yang garis lucu itu. Iya. Pertanyaannya adalah kenapa sih kok kesannya seakan-akan kaku gitu ya? Nah, untuk menjawab seperti ini, ada sesuatu yang menurut hemat saya keliru di internal kita. Muhammadiyahnya benar, tapi pemahaman orang-orang terhadap doktrin kita yang nggak pas. Nah, di kesempatan ini saya akan mengupas doktrin mana yang atau disalahpahami oleh teman-teman kita. Nah, gitu. Setelah itu baru ke puisi ya. Iya. Misalnya gini dulu, ada pertanyaan. Belum. Saya ceritakan dulu. Sebelum saya berangkat ke Rusia, saya dipanggilnya Pak Ustadz tadi. Tapi begitu pulang dari Rusia, baru dipanggil Pak Kiai. Nah, ceritanya begini. Waktu itu sebelum berangkat ke Rusia, 2 bulan sekali, saya ngisi pengajian di Hotel Nelayan Jatake, hotel terbaik di Tangerang saat itu. Saya menjadi narasumber tetap. Suatu ketika, hotelnya ini penuh. Ruangan penuh, tamu-tamu banyak, sehingga pengajian tidak bisa dilakukan karena tempatnya nggak ada. Maka manajernya bertanya kepada saya, Pak Kiai, boleh nggak pengajiannya dipindah di diskotik? Di diskotik. Itu pertanyaannya. Karena ruangannya penuh. Kan nggak mungkin tamunya diusir. Betul. Ruangan yang paling mungkin adalah diskotik. Kalau itu diizinkan, maka diskotiknya akan dikondisikan. Saya bilang, oke, boleh. Beri kami waktu 30 menit. Akhirnya betul, 30 menit, selesai. Terus, monggo Pak Ustadz. Nah, belum Pak Kiai saat itu. Oke, saya masuk. Inilah kali pertama saya masuk diskotik. Tapi tidak ada biar-peot, tidak ada bau alkohol. Sudah steril. Sudah steril. Seluruh perempuannya sudah dijilbabi. Kan kelihatan dari sini. Sudah dijilbabi, kan namanya ngaji. Nah, selesai pengajian, saya memberikan pertanyaan gini. Apakah ada yang bertanya? Diam. Apakah ada yang bertanya? Diam. Terus saya ancam, kalau nggak ada pertanyaan, ya udah saya pulang. Mendadak ada seorang perempuan bertanya, saya Pak Ustadz,
Apa pertanyaan kamu? Pertanyaan gini, apa hukumnya kerja di diskotik? Apa Hukumnya kerja di diskotik. kira-kira apa? Wow, kalau sudut pandang Islam kurang baik. Oh, Ah. boleh, tidak boleh, haram, tidak haram. Kalau saya tanyakan ini ke orang-orang, hampir 99,9% kita mengatakan itu haram. Boleh. Nah, jawaban seperti ini saya tolak. Yang menjawab haram salah, yang menjawab mubah salah. Kenapa? Karena itu jawaban fikih. Itu jawaban fikih. Salah. Harus dinyatakan salah. Kenapa? Karena Muhammadiyah bukanlah gerakan fikih. Menurut anggaran dasar Muhammadiyah pasal 4 ayat 1, apal enggak? Mungkin senior saya. Nah, menurut anggaran dasar Muhammadiyah pasal 4 ayat 1, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf munkar, tajdid bersumber pada Quran dan Sunnah. Berarti kita bukan gerakan fikih, tapi gerakan dakwah. Berarti kekeliruannya adalah gerakan dakwah didekati dengan fikih. Salah. Berarti yang tepat gerakan dakwah didekati dengan ilmu dakwah. Pertanyaannya adalah di mana sih bedanya antara gerakan dakwah pendekatan ilmu dakwah dengan gerakan dakwah pendekatan fikih? Nah, jawabannya tadi, apa hukumnya kerja di diskotik? Kalau langsung dijawab dengan haram, itu jawaban fikih. Kalau dijawab boleh, itu namanya fikih. Harus dinyatakan salah. Itu fikih. Terus jawabannya harus menggunakan pendekatan ilmu dakwah. Mengapa? Karena Muhammadiyah adalah gerakan dakwah. Timbul pertanyaan, kalau begitu jawaban ilmu dakwah dengan pendekatan dakwah itu kayak apa? Kayak gini. Baru. Yang bertanya ke saya tadi, enggak saya jawab langsung haram, tapi saya jawab gini, Mbak yang bertanya sama aku itu enggak minat menjawab pertanyaanmu. Kenapa enggak minat? Sebab kalau aku jawab haram, pasti dalam hati pikiran kamu akan berkata begini, enak saja Pak Ustadz ngomong haram, pulang dari sini dapat amplop. Enak saja Pak Ustadz ngomong haram. Aku hari ini ngelamar kerja loker di mana-mana nggak diterima, ditolak. Satu-satunya yang menerima itu diskotik. Kok dikatakan haram? Memangnya Pak Ustadz mau ngasih aku bulanan apa? Memang Pak Ustadz mau ngasih aku duit apa? Kalau aku jawab haram, pasti kamu akan bully. Karena itu aku nggak minat. Tapi karena kamu bertanya, terpaksa aku jawab. Inilah jawabanku yang terpaksa. Itu baru ilmu dakwah. Jadi ilmu dakwah itu pakai seni. Nggak langsung lari. Itu dia bertanya lari. Itu fikih. Iya. Terus jawabanku yang terpaksa. Kayak apa coba tebak? Ya. Atau mungkin dia nggak bilang, Pak Ustadz kalau terpaksa nggak usah jawab Pak Ustadz. Karena saya nggak memaksa. Enggak. Kira-kira jawabanku yang terpaksa gini. Begini loh Mbak, jawabanku yang terpaksa. Jadi ada seninya, seni menjawab namanya ilmu dakwah. Mbak yang bertanya, dulu di zaman Nabi, dalam riwayat Ali bin Abi Thalib, riwayat lain mengatakan Umar bin Khattab jadi imam. Tapi saya memilih yang Ali bin Abi Thalib saja. Ali bin Abi Thalib jadi imam, saat itu di Zahar, berarti kalau tidak maghrib, Isya itu. Waladhdallin amin. Terus baca qul ya ayyuhal kafirun. Mendadak Ali bacanya wa nahnu na'budu ma ta'budun. Harusnya kan wala ana abidu ma abatum. Aku bukanlah penyembah yang kamu sembah. Kalau dibaca wa nahnu na'budu ma ta'budun dan kami menyembah apa yang kamu sembah. Jadi kalau orang kafir menyembah berhala, aku juga menyembah berhala. Ini kan fatal. Maka selesai sholat, gaduh, Ali kamu gimana sih? Gimana? Akhirnya diadukanlah ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya protes. Protes piye? Ini Ali sholatnya ngaco. Ngaco gimana? Bacanya wa nahnu na'budu ma ta'budun. Yoli, enggak kok. Siapa yang menyaksikan? Coba kamu. Mungkin. Kok mungkin? Kamu? Iya kali. Loh, kok iya kali? Terus kamu siapa? Iya li kamu. Kamu enggak jelas.
Kenapa kok seperti itu? Karena seluruh sahabat saat itu lagi mendem tua, cium. Nah, kalau di sini apa namanya? Mendem itu Hammer. puasa. Hammer, alkohol. Mabuk itu apa namanya di sini? Ciu atau tua atau apa? Oh iya, iya, Tua ya. tua. Nah, para sahabat lagi minum tua semua. Mengapa? Karena saat itu tua belum diharamkan. Belum diharamkan. Karena itu ketika lagi mendem, terus kemudian sholat. Maka begitu sholat, wajar kemudian salah baca. Salah sebut. Nah, ketika peristiwa ini terjadi, direspon oleh Allah, turunlah Quran surat An-Nisa ayat 43. Ayo, coba dibuka surat An-Nisa ayat 43. Jadi di situ disebut ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Hei orang-orang yang beriman, jangan mendekati sholat ketika kamu lagi mabuk. Jangan dekati sholat ketika lagi mabuk. Sampai kamu sadar. Berarti ini haram atau belum? Belum. Kan jangan dekati sholat ketika mabuk. Iya. Dikasih peringatan. Oh, bukan. Sebab kalau kamu nanti deket-deket sholat mabuk, nanti kejadiannya kayak Ali itu. Salah baca. Berarti, mabuk itu masih boleh. Boleh, tapi jangan deket-deket ke ke sholat. Akhirnya para sahabat diskusi. Kalau begitu mabuknya kapan yang aman? Yang paling aman adalah habis sholat isya. Akhirnya habis sholat isya. Yaudah kita habis sholat isya aja. Sebab kalau maghrib ke isya dekat, zuhur ke asar dekat. Satu-satunya yang long adalah maghrib ke isya. Maka pada mendem. Begitu bangun, ada yang kaget. Loh, kok matahari sudah tinggi? Ya Allah, aku nyesel gara-gara mabuk aku nggak sholat subuh. Terus ada yang bangun lagi, ya Allah, kalau konteksnya sekarang, loh, kok nggak pakai baju sih? Izin aku. Nah, terus pas bangun lagi, loh, baju tidurnya sembarangan. Besok-besok kalau diajak lagi mabuk, enggak, saya nggak mau mabuk. Kenapa? Gara-gara mabuk aku orang sholat subuh. Nggak mau. Besok diajak subuh lagi. Pelan. Dari hari ke hari imannya makin kuat. Orang nggak mau minum khamr, bukan karena haram, tapi sadar bahwa madorotnya lebih besar. Baru saat itu diresponlah Allah surat Al-Baqarah ayat 219, yas'alunaka anil khamr. Mereka bertanya kamu tentang khamr, jawablah bahwa di antara keduanya madorotnya lebih besar, tapi ada manfaatnya. Jadi di Quran itu disebut bahwa khamr itu masih ada manfaatnya. Pertanyaannya adalah, apa manfaatnya minum khamr? Minum tua itu apa kira-kira? Percaya diri dia. Oh, berarti pernah mabuk. Pastinya pernah mabuk. Tahu ya. Saya malah bingung ya. Katanya sih gitu ya. Iya. Pede deh. Sehingga pelan, akhirnya para sahabat makin hari nggak minum. Ketika para sahabat makin hari imannya makin kuat dan nggak minum khamr, barulah Quran turun surat Al-Maidah ayat 90. Mereka menanya terkait dengan khamr, maka disebut oleh Allah rijzun min amalis syaiton, najis perbuatan setan. Ketika ayat ini diturunkan, para sahabat sudah nggak minum lagi. Nah, terus saya bilang kepada mbaknya, Mbak, untuk mengharamkan saja, Allah dan Rasulullah itu nggak seketika. Kalau bahasa Inggrisnya nggak deksanyet. Nggak seketika. Oh, itu bahasa Inggris. Kalau itu bahasa Arab ya. Arab yang di. Jadi nggak seketika, tapi ada tobakon antobat. Pelan, ada proses. Ada proses. Jadi dakwah itu nggak langsung, tapi pelan-pelan. Dakwah itu pakai siasat. Jadi dakwah itu sendiri siasat. Lah kalau dakwah nggak pakai siasat, nah karena itu ketika ada pertanyaan itu nggak langsung haram tapi dijawab. Terus saya sampaikan, Mbak, kalau hari ini saya katakan langsung dosa, saya misalnya gini, Mbak, kamu kok nggak pakai jilbab, kamu nanti masuk neraka loh. Kamu akan bilang gini, enak saja Pak Ustadz. Memang Pak Ustadz pernah tahu ke neraka apa? Nah, tambah
Kalau nggak ada iman, Mm. kira-kira fikih berguna nggak ketika nggak ada iman? Ya enggak dong. Ya, enggak. Enggak takut. Enggak. Oh, imannya enggak ada. Iya, betul, Iman iya, enggak betul. ada. Kamu nanti kalau enggak sholat, kamu masuk neraka. Iya. Emang kamu pernah ke neraka apa? Iya. Emang kamu pernah ketemu Tuhan apa? Mau aku nggak percaya sama Tuhan? No. Eh. Karena itu, fikih nggak berguna di hadapan orang yang nggak beriman. Karena itu, fikih nggak berguna, nggak berdampak. Karena itu, dalam konteks inilah saya berkata, Mbak, daripada menjawab pertanyaan kamu haram atau tidak, saya nggak minat karena jawabannya sudah kamu ketahui sendiri. Mending kamu ngaji sama aku, saya dandani iman kamu, saya servis iman kamu. Begitu kamu ada iman, nggak usah saya jawab pertanyaan kamu, kamu tahu akan sendiri. Prosesnya agak lama ya. Kamu akan tahu. Tapi kalau hari ini langsung saya jawab haram, nggak berdampak. Nah, hari ini terjadi adalah para ustadz-ustadz kita pendekatannya fikih. Bukan pendekatan ilmu dakwah. Nah, itu yang keliru. Karena kita bukan gerakan fikih. Contoh yang kedua, ketika Rasulullah lagi ngisi pengajian kayak gini, datang orang Badui. Orang Baduinya kencing. Kencingnya di masjid. Zaman dulu kan belum ada toilet. Toilet besi sudah ada. Kencing, Umar bin Khattab kan marah. Mau dijotos, mau merah muka. Maka ditahan sama Rasulullah. Kenapa? Kalau najis itu airnya bisa dibuang ya. Apa? 1 menit kan disiram hilang. Tapi kalau luka hati, wow, karena itu dakwah itu nggak langsung haram, dosa, itu fikih. Neraka Itu fikih. Jadi kalau begitu, kenapa kok fenomena hari ini ustadz-ustadz kita kok kaku di dalam berdakwah? Karena kita adalah gerakan dakwah, didekati dengan pendekatan ilmu fikih, itu harus dinyatakan salah. Yang benar adalah kita gerakan dakwah, maka pendekatannya harus menggunakan ilmu dakwah. Nah, ilmu dakwah itu ilmu siasat. Nah, berdakwah perlu siasat. Yes, coba. Di Jawa saat itu, di Nusantara, seluruhnya Hindu Buddha. Kalau nggak pakai siasat, mungkin nggak tiba-tiba 90%. Nggak mungkin. Pakai fikih mental. Karena fikih kaku. Nah, karena itu sekali lagi, kenapa kok di kita ini agak kaku? Gara-gara gerakan dakwah didekati dengan ilmu fikih. Berarti harus dinyatakan salah. Maka para ustadz-ustadz itu harus belajar ilmu dakwah, psikologi dakwah, filsafat dakwah, antropologi dakwah. Fikihnya berhenti dulu. Kenapa? Fikihnya kan udah dipelajari. Yang belum adalah ilmu dakwahnya. Begitu strateginya. Sehingga dalam konteks inilah budaya baru bisa masuk, menjadi mudah kita terima karena nggak kaku. Nah, jadi kalau pertanyaan Muhammadiyah itu benar, gerakan dakwah itu keren sudah. Nah, kelemahannya adalah pada pelakunya, pada orangnya, pada oknumnya, gagal memahami gerakan dakwah tapi didekati dengan ilmu fikih tadi. Nah, karena itu sebagai catatan tambahan aja ya. Setelah itu masuk ke puisi. Ada kunci-kunci surga yang terbuang. Maksudnya gini, orang yang sholatnya rajin, zakatnya rajin, hajinya rajin, baca Qur'annya rajin, puasanya rajin, tapi masuk neraka. Loh, iya bisa. Ada 25, tapi tidak saya sampaikan semuanya. Yang saya sampaikan satu saja dan ada kaitannya dengan materi hari ini. Salah satunya apa? Salah satunya saya temukan dalam hadis Rasulullah begini. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Rasulullah menyebutnya 3 kali. Berarti itu kan tanda serius. Diulang, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. 3 kali diulang berturut-turut berarti menandakan betapa pentingnya ya. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang tidak beriman itu? Maka dijawab, orang yang beriman itu adalah alladzi la ya'man jarahu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya merasa tersakiti darinya. Contoh. Dulu di kampungku, di kampungku, kampung Kapuan Cepu, ada tahlilan. Ada tahlilan, terus ada tetanggaku yang nggak ikut tahlilan. Terus selesai, anaknya diperintahkan gini, nak,
ini ada nasi, besek. Oh, Antar kalau kampung di sebelah. Jawa, di Bengkulu apa namanya? Ada besek juga. Ada besek ya. Kalau di Ya. sana kan namanya berkat. Berkat. Nah, Ya, berkat, ya, namanya ya, berkat. berkat. Besek ini ya. Antarkan dong sebelah. kepada tetangga kita yang nggak datang. Ya, iya. Assalamualaikum Pak, ini beseknya, ini Iya. berkatnya. Iya, berkatnya. Ini nasi apa? Nasi yang tahlilan. Iya. Nggak mau aku. Oh, ini bid'ah. Iya. Pulang, cek. Terus pulang. Loh, kok balik? Apa nggak ada? Ada. Katanya nggak mau. Kenapa? Oh, Bid'ah. nggak mau. Ini bid'ah. Tahlilan bid'ah. Nasinya maka bid'ah. Iya. Apa jawaban tetangga yang tadi? Iya. Aku loro hati. Sakit hati. Maksudnya loro hati tahu nggak? Ya, sedih Aku hatinya. sakit hati. Iya, iya. Kalau sakit hati tadi apa? Sulit itu sembuhnya. Nggak masuk surga. Rasulullah ya, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Siapa ya Rasulullah orang yang tidak beriman? Alladzi la ya'man jarahu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya merasa. Berarti kalau hari ini nggak menerima, loh itu fikih tadi. Oh, berarti terimalah. Begitu terima, terus ya wes tapi tak buat yo. Sama saja. Terima. Terus bahwa kemudian nggak ada orang, nggak dimakan, tapi ya jangan kelihatan. Jangan ini bid'ah ini. Itu kan menyakiti. Nah, dosanya dosa mana? Masuk surga, masuk neraka. Dosanya tinggian mana? Tinggi. Menerima ini bid'ah, dosanya lebih besaran mana? Menyakiti tetangga. Iya. Karena itu terimalah. Kalau orang yang tersakiti kira-kira mau nggak diajak ngaji? Kalau tetangga aku loro hati sama dia. Kira-kira kalau diajak pengajian Ahad pagi mau nggak? Nah, kenapa kok hari ini banyak orang yang tersakiti di kampung-kampung di grassroots itu nggak masuk ke kita gara-gara pendekatannya fikih, nggak masuk di budaya. Ini budaya, ini fikih, ini tahlilan itu dosa. Enggak. Oke, kalau begitu saya sambung tahlilan dulu atau puisi? No. Nah, di grassroots kenapa? Karena di grassroots itu kan di grassroots itu ya ada tahlilan, ada sholawatan. Nah, keputusan hasil keputusan Muktamar Muhammadiyah kemarin, ini muktamar yang nomor 3 adalah memperluas dan memperkuat basis dakwah di akar rumput yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Haidar Nasir sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya pendekatan dakwah Muhammadiyah mesti berubah. Berarti maksud berubah dakwah kultural. Nah, berarti pendekatan dakwah yang selama ini fikih ditarik ke ilmu dakwah sehingga bisa masuk ke akar rumput. Kalau masih bid'ah, ya diranting ya orang. Ya nggak dapat pengikut nanti. Sidik-sidik dosa. Nah, itu yang harus dikoreksi. Jadi kalau begitu boleh. Sekarang itu sebenarnya boleh loh. Nah, gimana Pak Asmi? Saya menjelaskan tahlilan dulu atau puisi dulu? Puisi. Yang puisi. Iya, karena ketua hobi puisi. Ya, kita ke puisi. Puisi baca atau pertanyaan? Enggak, baca puisi aja sekarang. Baca puisi. Prakteknya aja. Oke, saya baca ini. Saya pura-pura baca aja walaupun saya sudah hafal. Iya. Pertanyaannya adalah kenapa kok saya mesti memegang teks? Karena puisi. Karena namanya baca puisi. Betul. Sebab kalau ini enggak namanya deklamasi. Betul. Itu bedanya deklamasi sama baca puisi. Walaupun saya hafal, ya pura-pura baca. Iya. Memang hidup ini pun pura-pura. Oke, pemirsa, puisi ini saya baca di PWM Bengkulu. Spesialis saya hadiahkan untuk ketua PWM-nya ya. Sesama pemuisiwan. Oke. Puisi yang mau saya baca ini saya buat di kota Moskwa. Moskwa ini Moskow. Kami orang Rusia menyebutnya Moskwa. Sebagai ketua PCIM Rusia, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Rusia, sebulan sekali aku datang dari kota Belgorod ke Moskwa ngisi pengajian. Pada saat aku ngisi pengajian, mendadak HP-ku berbunyi. Zaman dulu belum ada WA, masih ada SMS, paling tinggi BlackBerry. Nah, saya pakainya WA, SMS. Terus kemudian saya bilang kepada kepada jamaah, bilang ini, wahai jamaah, izin ya, aku tak membuka HP, siapa tahu penting. Betul, begitu saya buka, judulnya Berita Lelayu. Artinya apa?
Berita. Jadi katanya orang Jawa. Oh, pasti ya. Berita lelayu itu artinya berita kematian. Lelayu itu bahasa Inggris loh. Berita kematian. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mas Kusen, orang yang dulu ngaji sama kamu mati karena overdosis. Tua. Dulu sebelum saya berangkat ke Rusia, saya punya yayasan namanya Mustad'afin. Al-Mustad'afin artinya orang-orang tertindas, teraniaya. Di Jakarta ada 13 daerah kumis, kumuh dan miskin. Nah, salah satu daerah kumuh dan miskin ini ada kampung pelacuran, kampung pelacur klasteri ini. Semuanya beragama Islam tapi pelacur. Tentu saja saya prihatin. Karena itu kami masuk di kampung pelacuran ini berdakwah, berharap anak-anak mereka. Saya tidak berharap emaknya yang tobat, ayahnya yang tobat. Udah nggak berharap, udah telanjur. Tapi minimal anak-anaknya mereka terselamatkan. Alhamdulillah pelan-pelan anak-anak mereka ngaji. Ngaji. Yang mulanya mendem, pelan-pelan ditinggalkan. Terus kemudian aku mendapatkan beasiswa S3 ke Rusia. Ku tinggalkan kampung pelacuran ini. Tidak ada lagi yang meneruskan perjuanganku. Tidak ada lagi yang membersamai mereka. Anak-anak mereka kembali ke habitatnya. Mendem lagi, mabuk lagi, narkoba lagi, satu persatu muridku mati. Modal. Aku ingat para pahlawan berdarah-darah berjuang demi merah putih supaya merdeka agar sejahtera. Tapi hingga hari ini kusaksikan darah berceceran bukan darah merah putih tapi darah korban narkoba. Tentu saja saya marah. Pada saat yang bersamaan saya juga nangis karena muridku mati. Lahirlah puisiku ini. Oh iya. Puisi ini kubuat di kota Moskwa dan hari ini kubacakan ulang di PWM Bengkulu. Nah, sudah hafal ya? Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya gini. Tapi bacanya nggak all out ya? Ya. Sekedar. Kan nggak ada panggungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Merahnya merah, karya KSN Jilbab. Merah meluap, merah bergelombang. Merah bergelombang isyarat trompet perang. Merah meluap, merah bergelombang. Merah bergelombang, merah murka pahlawanku. Lihat anak cucu tumpahkan darah merah. Bukan merah putih, tapi merah darah korban narkoba. Gusti Allah, demi merah putih pahlawanku rela tumpahkan darah, air mata, jiwa-jiwa 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 darah, air mata, jiwa kesucian yang mesti dibela. Hari ini kumaklumatkan, wahai generasi, jangan lagi nodai merahnya merah putih dengan merah darah korban narkoba. Jangan lagi. Tadi bacanya tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Tetap terhayati nggak? Tertusuk-tusuk. Luar biasa. Itu asli karangan Kiai. Iya, betul. Dan sudah dipanggungkan di Moskow. Oh, sudah. Masya. Jadi puisinya nilai-nilai keagamaannya tetap ada. Jadi pesan-pesan moral. Dalam filsafat seni ada dua pilihan. Seni untuk seni, sastra untuk sastra, atau seni sebagai alat. Nah, saya masuk memahami seni sebagai alat. Sebagai alat. Sebaliknya kalau Ayu Utami kan novel-novel yang jorok itu.
yang oleh Taufik Ismail disebut sebagai sastra selangkangan. Oh, ada sastra selangkangan. Kenapa Pernah disebut dengar. sastra selangkangan? Karena isinya jorok-jorok. Iya, ya, Nah, menurut Ayu Utami dan CS-nya, nulis novel, nulis cerpen yang jorok itu nggak dosa. Alasannya, dosa itu relatif. Dia Kok nggak relatif? dia nggak bertuhan. Dia nggak bertuhan. Dia mengatakan di sini, aku ini agnotisme. Agnotisme. Dan non-muslim. Dan Iya. aku agnotisme. Dosa kan karena kamu Islam. Eh. Aku kan enggak Islam, berarti aku nulis jorok ya nggak apa-apa. Iya. Menurut Ayu Utami, ini adalah relatif. Tentu saja saya tolak. Tidak, karena itu saya mengkritik kritik terhadap ideologi sastra selangkangan Ayu Utami. Hanya tidak saya sampaikan di sini ya. Yang hendak saya tujukan adalah saya masuk kepada sastra itu, puisi itu sebagai bukan sastra untuk sastra, tapi sastra sebagai alat. Tapi sebelum sastra sebagai alat, pertanyaannya adalah, apakah pernyataan Ayu Utami itu salah? Harus dinyatakan salah. Cuman tidak saya sampaikan hari ini di mana salahnya. Itu mahal itu. Siap. Saya nyampaikan sastra sebagai alat. W.S. Rendra, Taufik Ismail sama seperti saya memahami bahwa dia alat. Alat apa? Bagi Rendra, alat untuk mencerdaskan orang. Bagi saya, puisi adalah alat dakwah. Oleh Pramudia Anantatur, puisi adalah alat politik. Karena itu siapapun yang berbeda dengan Pram dimasukkan penjara, termasuk Budi Hamka. Nasakom Budi Hamka. Dipahami sebenarnya. Bagiku, kalau begitu bukan sebagai alat politik, tapi sebagai alat dakwah. Karena itu seluruh puisi-puisiku adalah bernuansa dakwah. Otomatis. Karena aku adalah seniman Muhammadiyah. Baik. Masih gimana Pak jam? Masih ada sekitar 10 menit lagi. 10 menit. Kalau begitu, puisi terakhir. Oh iya. Puisi terakhir. Puisi yang saya mau baca ini, saya buat ketika saya semester 1. Semester 1, kuliah semester 1, saya orang desa, orang kampung, dari Cepu ke Jakarta. Nah, ketika aku di Jakarta, aku menyaksikan ada rumah-rumah di Boldeser. Yang punya rumah dijotos, dipukul, ditendang, disikat. Terus ada yang pakai tongkat dipukul, ada yang kepalanya berdarah-darah. Kemudian saya bertanya sama Gusti Allah, ya Allah, Gusti Allah, siapa sih orang yang tega sama orang-orang cilik itu, rumahnya di Boldeser itu? Siapa dia ya? Alhamdulillah saya mendapatkan jawaban. Yang gusur-gusuri itu di sini tertulis Satpol PP. Saya bertanya, siapa orang yang rumahnya digusur-gusur tadi? Alhamdulillah saya mendapatkan jawaban. Mereka ternyata adalah punya kakek. Kakeknya punya kakek, kakeknya punya kakek, kakeknya punya kakek, kakeknya punya kakek, kakek, sehingga kakek itu di zaman company Belanda, Jepang, kakek-kakek itu adalah para pejuang. Kita yang hadir di sini sesungguhnya adalah cucu dari para pahlawan. Tapi kenapa setelah merdeka, cucu dari pahlawan ini dihinakan oleh negara, dinistakan oleh penguasa? Aku dididik oleh Muhammadiyah dari kecil, aku diajarkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Karena itu ketika melihat penguasa jahat terhadap rakyatnya, terhadap wong cilik, melalui puisi aku melawan, melalui puisi aku mengkritik, melalui puisi aku berdakwah, melalui puisi ku tebarkan sajak-sajak amar ma'ruf nahi mungkar. Lahirlah puisiku ini. Puisi ini telah kubaca lebih dari 500 kali. Setiap kali ada penggusuran kepada orang-orang miskin, selama itu pula sajakku terus kubacakan. Ini enggak kosong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya gini. Kakekku pahlawan, aku cucunya. Karya KSN Jilbab. Aku hanyalah tanah liat, anggaplah manusia. Di bawah jembatan besi, pinggiran kali deres, berjajar pondok bambu. Kata orang, itulah real estate-ku. Sayang,
lokasi itu kini dikeramatkan dan kepadaku dikatakan, ini tanah abang. Belum puas itu, kalian tendang aku dari pasar Minggu sampai pasar Senen. Hingga aku terlempar di Muara Karang dengan nasib tak beda di Bukit Duri. Ya, tatkala pondok kalian jadi indah, pondokku jadi pindah. Tatkala sawah besar jadi taman sari, aku cuma gigit jari, seraya ngiler di warung buncit, sebab aku tahu kalian cengar-cengir di bodok gede dengan mulut bau burger. Aku hanyalah tanah liat, anggaplah manusia. Meski berduit receh hasil kuli bangunan, toh warga negara juga, mestikah keindahan tata kota mencampakkanku? Aku hanyalah tanah liat, anggaplah manusia. Cuma meminta, silakan kalian bikin apa ini, apa itu, tapi tolong, jangan ini itu kan nasibku. Pembangunan memang harus merata, tapi tolong, jangan ratakan bangunanku. Kakekku sebelum gugur di medan laga perang kemerdekaan pernah berkata, "Dole, kelak jika dipercaya rakyat, amanat, ya amanat, bukan nikmat, mumpung sempat." Sudah menjawab ya? Iya. Luar biasa, dua buah puisi dari Ki Cepu buat getar gedung PWM hari ini. Luar biasa. Jadi closingnya bahwa selama ini gerakan dakwah didekati dengan ilmu fikih sehingga jadi kaku. Iya. Karena itu pemirsa, yuk kita gerakan dakwah dengan pendekatan ilmu dakwah. Dakwah itu siasat. Kalau dakwah siasat kan berarti memerlukan kelembutan, siasat dan seterusnya. Nah, baru saat itu nggak kaku. Nah, ini salah satu jawaban kenapa kemarin-kemarin itu kita kaku. Demikian jawaban saya terkait dengan Muhammadiyah dan budaya. Baik pemirsa, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Ki Cepu dan Pak Asmi Sayuti mengenai Muhammadiyah dan budaya. Inti dari kesimpulan yang kita ambil dari percakapan kita pada hari ini yaitu yang pertama, memperluas dan memperbarui basis dakwah di akar rumput. Memperluas dan memperkuat. Memperluas dan memperkuat basis dakwah di akar rumput. Itu keputusan agenda 7 agenda prioritas Muktamar Muhammadiyah. Oh, itu. Selanjutnya yaitu seni dan budaya adalah sebuah alat untuk berdakwah. Benar, Ki. Betul. Masya Allah. Kalau itu bisa diterapkan, berarti kita melakukan pendekatan secara manusiawi. Siasat. Dengan siasat. Tidak memvonis langsung itu salah dan haram. Luar biasa. Baik, silakan Pak Asmi untuk tanggapan percakapan kita pada hari ini. Jadi terima kasih banyak kepada Kiai Cepu yang sudah datang ke Bengkulu, yang udah memberi pencerahan kepada kami semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi kesan tersendiri. Iya, berkesan di kita semua para warga Muhammadiyah. Nah, memang sastra tidak didekati sastra untuk sastra, seni untuk seni. Jangan sekali-sekali mengatakan yang demikian, tapi seni adalah bisa untuk berdakwah. Sastra bisa untuk berdakwah, alatnya saja, alat untuk berdakwah. Jadi sekali lagi, jangan lupa masukkan nilai-nilai dakwah, nilai-nilai Islami, pesan moral ketika kita berkarya.
Begitu Kiai Cepu? Iya, Oke. siap. Baik Pak Aceh, terima kasih. Terus untuk Kiai Cepu sekali lagi, tolong motivasi atau anjuran atau masukan untuk para pekerja seni khususnya Muhammadiyah di Provinsi Bengkulu untuk lebih giat lagi menghidupkan seni di Provinsi Bengkulu itu sendiri. Iya. Oke, saya tutup dengan moto Oke. kata mutiara aja ya. Oh, iya, Siap, iya. kata-kata mutiara. Malam itu panjang, jangan pendekkan dengan tidurmu. Kalau kita tidur kan tiba-tiba, loh kok tiba sudah pagi ya? Siang itu terang, jangan gelapi dengan dosamu. Itu aja. Wah, luar biasa filosofinya. Baik pemirsa, itulah tadi dialog singkat kita mengenai Muhammadiyah dan budaya bersama narasumber yang luar biasa kita dari PP Muhammadiyah yaitu Kiai Cepu. Saya Toto Suprapto sebagai host pada hari ini mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Luar wabarakatuh. biasa.